episode minggu lalu di Diari Misteri Sarah. Di sebuah lokasi sunyi di Jawa Barat, kami bertemu dengan seorang anak kecil yang dikubur tanpa nama. Kuburnya Dikuburnya? nggak pakai nama. Oh, kenapa nggak pakai nama? Jiwa yang tak pernah dikenal. Kami juga menemukan seorang wanita yang melakukan ritual terlarang, sebuah pengorbanan demi sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Lalu muncul sosok iblis bermata satu. Mas Dipo. Jangan dulu. Kelihatan nih dari Ngeri. sini. Ini. Itu setan itu. Tuh, abang lihat tuh. Itu ada kaca. Jelas. Dari sini kelihatan. Mengawasi dari sebuah ruang kosong. Biar ada kabar. Yuk, keluar dulu. Mogi-mogi. Keluar dulu, sebentar. Audio. Hah? Yang di Mbak. Yang di Mbak? Yang di Mbak. Ini Fluffy ya? Siapa ini? Siapa Mas Duk? Ibu Bang. Fluffy? Bukan? Lagi inner dialog. Iya. Siapa Mbak? Fluffy. Oh iya benar kan tadi. Oh iya kan nggak bisa diajak ngobrol Mbak. Fluffy. Fluffy ya. Yang putih kan ya? Iya. Kayak beruang ya burungnya ya. Iya kata gua. Tebel banget. Oh ini kayak apa, anjing yang kayak harimau serigala apa? Sia tau gak? Yang kayak gitu gede. Iya. Bukan gitu. anjing yang husky tapi yang malamut itu loh. Jadi Enggak, bulunya maksudnya Fluffy ya, harimaunya Fluffy. Kami kembali melanjutkan break. Entah kenapa, Nyai seperti mendapatkan gambaran sebuah simbol saat berkomunikasi dengan salah satu sosok di dalam. Mirip lagi, kenapa ya?
Tapi dia bentuknya di sekte gini kan, dibikin sign. Kayak di tandengin. Pusing gitu dong. Soalnya jadi aku tuh. Ini kayak pusaka sih. Ini. Iya pernah nih. Tapi Kamu dapat mukanya nggak, Nu? yang merah. Hati-hati ya. Iya. Wah, terus sekarang impor barang. Sini cantik. Kembali lagi. Tetap masuk. Ya. Oh, ini kan netnya dalam nih. Sama tuh ada hubungannya dengan proses di dalam. Kok bisa sih kan sama yang iya, tapi nyawot tidak. Agak panas ya. Agak panas ya. Saya mencari ini. Kenapa kamu cari? Karena dia yang bisa menyatukan. Apa itu? Menyatukan apa? Bukan semuanya. Apa? Semua itu apa? Untuk bisa menguasai. Dari dulu belum kamu temukan itu? Emang sekarang kamu bisa nemuin ya? Kan percuma juga. Kamu udah gak hidup loh. Saya tahu. Terus buat apa dicari lagi? Untuk apa dicari lagi? Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Semua sudah dilakukan. Satu. Yang terakhir apa yang belum dilakukan? Apa? Cerita sama kita.
Kenapa? Kenapa? Dia melakukan apa yang dilakukan ini untuk, aku nggak tahu ya, ini kayaknya terobsesi akan sesuatu. Yang pasti mata satu ini Gue nggak bisa lihat, flashbacknya cepet banget. Terlalu cepet ya? Iya, kecepetan kayak di 8 kali itu, kayak gue nggak bisa lihat apapun, tapi banyak gambar. Banyak bayang gitu. Mas Giri. ya, melakukan ini karena saya mengikuti perintah dari kakek. Saya harus melakukan ini untuk melengkapi ritual. Kakek emang Kakek saya, ritual apa? dia yang memberikan ini. Semua, 1 anak, 2 anak, 3 anak, sampai anak terakhir saya harus mati. Apa yang dilakukan tidak bisa selesai. Tapi sekarang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Saya terikat di sana. Ingin membalaskan Dendam siapa? kakek saya. Kakek. Dendam siapa? Kakek. Kakek saya. Apa yang terjadi sama kakek kamu? Dia yang membuat saya melakukan ini. Ini ritual. Ini siapa yang ngajarin ini? Terus kamu ingin membalas dendam ke? Kakek saya. Apa yang dilakukan sama kakek kamu? Aku ngerti kecepatan, Mbak. Nggak ngerti. Dia ngelahirin anak. Dia ngelahirin anak. Dia sampai ngelahirin anak. Sampai gini posisinya dia tuh duduk gitu ya, dia ngelahirin anak, dia pegang sendiri, udah kayak nggak ada apa-apa gitu, terus dibunuh sama dia. Dibunuh. Cara kakeknya. Emang buat persembahan, tapi itu harus dari rahimnya. Berarti dia udah 8 kali tuh keguguran. Yang nggak keguguran, ngelahirin. Mbak. Iya, sorry, ngebunuh anak-anaknya. Yang ke-8 dia mati. Dianya. Karena apa namanya, posisi anaknya Semua tuh. iya. Kebalik bayinya. Dia mati di situ. Pakai bajunya merah dia, makanya warnanya merah, kebayanya merah.
Tapi sebenarnya di anak, pokoknya di tengah perjalanan itu ada rasa yang udah kepaksa. 1 sampai 3 mah masih aman tuh. Masih kayak udah ngikutin aja. Karena dia ada ambisi juga tadinya, menggebu-gebu apa yang kayak mungkin Apa yang kakek bilang kakeknya kayak kalau menurut aku kakeknya ngedoktrin ngejebak dia gitu. Padahal yang ritual sebenarnya kakeknya kalau menurut aku. Emang iya. Ini anaknya dari siapa? Nggak tahu. Bisa juga sama kakeknya juga. Ya itu sih yang aku lihat tadi. Dan Salah satu. kalau menurut aku dia dijebak gitu. Maksudnya karena masih ada apa ya? Tadi pada saat dia ngomong di dalam aku tuh aku pikir dia jahat sekali ya, tapi ternyata loh kok lo sedih ya gitu ngelakuin ini gitu. Tapi Dia terpaksa ya. tapi dia bunuh sendiri loh anaknya. Masih merah, orang masih ada ngewer-ngewer gitu. Terus dibunuh di situ. Tapi dia takut sama Di tempat itu. ritualnya itu. Ya langsung dibunuh, langsung di gitu. Yang terakhir karena posisinya dia mati juga, jadi nggak selesai. Itu yang belum terselesaikan. Tapi dia lebih ke kayak tadi tuh di dalam aku tuh kayak gini. Segelap-gelapnya gua gitu ya menurut dia nih, ada rasa yang dia rasakan pada saat dia mengandung tuh. Itu kayaknya. Ya mungkin masih ini ya, masih walaupun dia udah ngebunuh apa gitu, cuman mungkin dia ngerasain sesuatu yang dia ngerasain sayang mungkin ya gitu. Dan kalau dilihat dari emang nggak sama sekali nggak ngeliat orang tuanya dia di mana, nggak tahu. Itu juga emang nggak tahu apakah itu kakek aslinya atau enggak, kakek darah atau bukan gitu. Cuman yang ritual ini kakeknya ini nu bukan dek-dek lagi nu, satanik ini. Sekte kayaknya. Iya. Tadi nanya juga aku jadi nanya melenceng gitu. Apa yang harus dilakuin, apa yang mau ini. sih, tadi juga Kenapa sensing ya? sosok kakek juga. Gak apa-apa masuk juga itu. Makanya berhenti lah. Wah, aduh. Nanya aneh gue maksudnya. Ada yang masuk juga ke Mas Gary. Kenapa? Apa yang harus dilakukannya di sini ayo malah ngedorong gitu. Malah ngedorong untuk supaya dia balik lagi kan. Orang tadi tiba-tiba Gary tua. Oh, Emang udah tua tapi maksudnya jadi kayak kakek ya. Astuh aja. Astagfirullahaladzim. sensing ini loh tadi. Itu siapa? Oh kakeknya. Nah, Oh, dia berdiri di depan nih itu ya. dari situ. Iya. Kayaknya udah bersatu sama iblisnya ya. Ya. Manifesting ya. Udah manifesting. Apa namanya? Iya tadi masuk ke Mas Gary, ngedorong Nanyanya berarti. aneh soalnya. Kalau ada rekaman nanya kayak apa yang harus dilakukan abis ini gitu. Kayak lah. ngejorokin kayak, ayo lo ingat lagi dong yang dulu gitu. Kalau dorong lama negatifnya. aneh. Biar dapat apa sih? Usaha ini buat apa sih, Mbak? Ini kalau ini kan kayak nih, Mata angin. 8 arah mata angin nih. Iya. Itu buat apa sih Mas Gir? Oh. Biar nggak kesasar. Iya, maksudnya dia ngasih tahu ini kan kayak apa keris gitu ya. Ya ini keris pusakanya, tapi belum dapat. Jadi dia muterin terus nih karena tidak lengkap, dia nggak berhenti nyari. Oh, jadi ya terus tuh nyariin kan ayo. Darah sih. Terus kenapa kayak? Bukan. Nggak Ada, jangan. Nggak apa-apa, maksudnya bantu gue mau nanya nih, penasaran sama si kakek. Nah ini apa maksudnya itu kayak kakek Iya bener. jahat soalnya ada ini. Mungkin nggak sih Bang, tadi Abang bilang terlalu cepat, jadi Abang kayak ngeliatnya gini nih. Kan tadi Iya gitu. Kan tadi di awal Kan nggak berhenti kan soalnya kan. tadi di awal pas aku di situ kan ngomong kayak wayang Mbak ya, muter yang gitu. gitu. Page itu gitu, cepat. Nu. Kayak gitu, Nu. Jadi tadi pas Mbak nempelin, niatnya Mbak mungkin biar gue tahu nama dia. Gue ngeliat flashback, ada yang dia tidur, ada yang apa, terus ada yang dia lagi ritual, apa segala macam. Tapi nggak ada yang stay ya. Iya kecepetan, jadi gue kayak nggak ngerti. Tapi tadi serem banget waktu dia ngelahirin kayak kayak narik bayi sendiri gitu gua anjing. Oh, yang dia tiduran, yang tiduran itu tuh begitu tuh. Kayaknya lagi ngelahirin Tapi kayaknya. kayak nggak ada sakit-sakit tuh tau Nu. Iya. Maksudnya Gua dia pikir kayak gua pikir ngelahirin lagi kayak, tiduran. cuman bukan yang kalau orang ngelahirin kan yang mbak tahu kayaknya pada sendiri. teriak-teriak gitu. Dia Dia sendiri. sendiri gitu. Gitu terus kayak mukanya biasa aja gitu. Dibunuh. Oh shit, gua pikir perutnya berdarah tadi. Keluarin. Ternyata darahnya dari Dari sini. situ. Kalau pas Cuma kan terakhir ya, pas dipegang-pegang terakhir ya, sama pas dia. terakhir. Jadi kayak kelihatannya darah semua. Iya. Terakhir. Tadi gua ada ngeliat satu scene dia lagi tiduran ngangkang, gua pikir
luka, ternyata lagi melahirkan. Sian tapi. Enggak, maksudnya ini brainwash. Doktrin ini. Yang keroknya kakeknya. Iya. Tuh, oke. Ini yang tadi tuh. Ya, ini pas di dalam tuh. Itu maksudnya. Bukan kakek asli, bukan kakek darah. Iya. Jahat mukanya. Dari kecil tapi udah di. Jadi kalau dibekukan supaya yang minum biar nggak sakit, terus dikasih apa jadi gitu. Terus akhirnya lama-lama bisa karena Terus kayak terbiasa. satu energi ya sama kayak yang tadi cewek ritual itu sama yang Ini yang aku bilan tadi, yang kakek-kakek yang pakai itu. Mbak. Satu energi tapi nggak satu Iya. Beda time, masa. beda Dan timeline. iya, beda timeline dan nggak kenal juga. Iya. Oke. Tapi dia datang Mungkin dari karena sama Ya. melakukan hal yang sama-sama ritual. Ya. Kekumpul nih, jadi ada dua yang begitu yang kita temuin. Ya. Ya mungkin masih banyak mungkin. Benar. Cuman yang besar-besarnya energinya ini kali yang ketangkep. itu besar juga loh, situ besar. Iya. Yuk mau lihat. Kita kalau kecil berberapa yang kesono? Muat berapa orang, Jor? Yang di belakang paling cuma muat pos sama kameramen doang. Kameramen ada berapa ya? Kameramen itu juga sih. Oh. Yuk, coba yuk lihat yuk. Di sana terus kita Kok nggak kelihatan? Terlalu ke bawah. Selalu. Jadi si sosok kakek ini, aku mulai bikin sketchnya itu pada saat aku belum mulai shoot. Jadi entah gimana aku kayak ketarik dari belakang aku, which is di belakang aku persis ini. Ini kok kayak ada sosok kakek yang nggak terlalu jauh jaraknya, dengan kumisnya yang agak tebel dan pakai belangkon gitu. Tapi unik dan anehnya yang kelihatan jelas adalah jarinya dengan kukunya yang panjang tapi yang udah rusak gitu. Jadi kayak semacam manifestasi energi negatif yang menyelimuti dia, atau aku masih asumsi sampai akhirnya over time tahu bahwa kakek ini adalah biang kerok dari sosok yang Mbak bilang kunti merah. Si kuntilanak merah, laporan dari penjaga kan juga ada ya. Ini kebayanya warna merah kalau menurutku. Maksudnya warna kebaya, cuman kebayanya tuh brokat. Brokat ya namanya, apa sih tuh yang brokat ya? Merah, seksi, cantik gitu. Cuman itu tadi dia agak mirip sama yang telanjang, cuman kalau ini dia brainwash. Jadi si kakek yang menurut dia ini kakeknya itu dari kecil ditanamkan untuk melakukan itu, dan aku curiganya juga itu anak-anaknya itu karena dari si kakeknya. buset apaan nih? Sempit banget. Udah tahu lah, Ini apa? Apa sih? Thompson. Pegang apaan lo? basah. Cuci tangan aja, jorok ah. Tisu basah. Kuman. Kinotinor. Kan dari tadi ada tuh. Halo? Kok Itu tisu basah? Dalam sana ada ruangan kan? Ada. Cek gua aja, Wak. Ya gua aja dulu. Pas aku kesini, dia mau nambah di sana. Ada di das. Kok gitu Jinorinok sih? binang nginep ya? Wow. Kayaknya aku nggak tahan deh di Kulit sini. duren. Masa kotor. Kotor. Kenapa nggak dibersihin sih? Itulah jadi biangnya di sini. Kenapa rame-rame banget nih, sempit banget. Iya. Apa sih ini ruangan apa coba? Mundur. Enggak, aku udah ngomong kesini lagi ah. Mas Dipo udah alat pancing nih. Enggak, aku udah nggak mau ah. Buset gede banget lagi. Apa itu? Bala-bala. Ya, Ya,
Oh, Wah. main lu. Bang Fadi apa? Wah. Enggak, aku udah nggak mau kesini lagi. Mas. Maksudnya aku nggak mau kesini lagi, kesini ah. Ini tadi bolak-balik sini aja. Apaan sih bang? Tadi mondar-mandir ke sini nih Mas. Buat foto aja. Iya. Nu ada laba-laba nu gede banget nu. Segede tangan Mbak nu. Mana Mbak? Ih, udah aku nggak mau sini ah. Geserin dikit Mas Nu. Lampunya geserin. Apa ya? Sini. Jangan. Lewatin dah. Dah. Masih hidup tuh ya? Enggak, itu emang di situ. Gadis. Sir. Gadis. Gadis. Oh. Hai gadis. Poci ya? Mas Giri. Gadis. Poci. Masa gadis takut? Poci ya? Hah? Ada kaca lagi. Kotor ya? Gadis nggak suka tempat yang kotor ya? Tempatnya. Nah, Apa? Ada apa? enggak lihat dari sini. Tuh yang Banyak ya? mondar-mandir, yang mondar-mandir Bang. Mas. Nah, Iya. Baik-baik nggak? Ngapain kamu? Oh. awas, Hah? Mas. Rame banget ya? udah. Gadis mau nyapa mereka mau main ke sana. Kenapa? Takut? Juga. Males? Males basa-basi ya? Lah iya. Banyak poci di sini ya gadis. Banyak ini yang kayak gadis di situ. Sana iya. Gitu. Rumahnya gadis. Di daerah sini. Iya. Bener. Apa di balik pintu itu? Enggak dong. Ketemunya mau di sana. Rumahnya. Hah? Rumahnya. Serius? Iya. Deket-deket sini rumah gadis? Tumben ingat? Bukan rumahnya gadis bagus ya? Bagus. Kok kita ketemunya jauh bukan di daerah sini? Hai gadis. Kamu kan tadi? Di mana kan? Apa kabar? Gadis kan kita ketemuin kan ya? Tapi aslinya anak Tebet dia. Ah. Jaksel. Emang anak Jaksel? Iya dong. Iyalah. Emang gadis anak Jaksel? Tebet Tebet. Lah katanya rumahnya di sini. sama suami. Oh sama suami. Oh, lulus iya ya. Pas di Tebet masih kecil ya? Mas Fadi. Marah-marah mulu, nggak boleh marah-marah, cepet tua nanti. Yes. Suaminya rumah suami. Oh iya benar udah mati. Lupa gue. Nih, Din. Wah lu nonton lagi deh episodenya. Gue hajar juga lu. Ya. Nggak apa-apa nih, kadang-kadang nih. Ditanya emang gadis sudah nikah? Nggak boleh apa? Anjing. Kata siapa? Kamu kerja anjing. Parah lu. Guguk. Boleh. Cumi. Emang pernah nyobain cumi? Ya iyalah. Ah, gimana sih? Dari dulu udah ada cumi kali. Oh iya. Jangan ngambekan mulu ah. Nah, ini Apa? ya. Abang mikir gadis dari kampung. Ya enggak. Kirain aja gitu. Ngambek. Ini kalau makan seafood dulu di kampung Melayu. Iya emang. Enakan juga ini yang di dekat Senopati tuh ada tuh. Yang muka Jalan Suryo. Oh, Bandar Jakarta emang. Apa? Oh. Oh gaul nih gadis nih. Kenapa sih sama gue ngambek mulu? Kagak lu lupa mulu. Emang gue lupa? Andi yang lupa. Andi yang lupa. Aku mah nggak pernah lupa sama gadis. Iya nggak? Ulang tahun kemarin lupa.
Jangan diingetin. Itu bukan lupa. Lu tau kan gimmick ulang tahun? Oh iya. Biar gadis tahu gimmick itu namanya surprise. Gadisnya keburu ngambek. Mau ke Pak Amin. Mau pamit apa ke Pak Min? Pak Min. Dia tuh rumahnya dulu waktu dia bunuh diri tuh di daerah Iya. sini. Heeh. Rumahnya bagus banget, Suaminya. rumahnya gede. Rumah orang tuanya di Tebet. Kok gue tiba-tiba lupa ya gadis tuh ceritanya gimana? Nah, tuh kan. Ingat tuh, siapa yang tahu kan? Katanya lo selalu ingat. Kan soalnya emang tinggalnya kan emang di luar kota, di luar Jakarta. Tebetnya ini loh, gue nggak inget kenapa tiba-tiba tahu di Tebet. Tahu setelah belakangan, tahu. Nah, Afternya. itu yang gue Tapi kan miss. abang udah tahu, kan abang taunya Kunti Jaksel. Enggak? Setelah itu abang bilang Kunti Jaksel gitu. Apaan? Tahu, lo tahu. Tahu Orang kok. pas di rumah kok. Tinggal di Tebet. Rumah, lo ke rumah. Kalau gue bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Lu. Tapi si gadis itu rumahnya bagus bang. Rumahnya tuh kayak rumah yang di daerah sini tuh rumahnya kayak rumah tua, rumah Belanda gitu. Tapi bagus. Maksudnya emang dirawat. Suaminya kan orang kaya. Suaminya. Tapi dia Ini tuh tuh dia yang perfeksionis itu kan? iya. Virgo. Kayaknya enggak deh, bukan Virgo. Lu dong ya, Virgo. Taurus. Enggak tahu. Iya. Virgo, Taurus, Mas Geri. Cuman ini dia kayak agak apa sih kayak maunya tuh sendiri gitu. Mau. Oh, enggak tahu nih, Cancer. Wah. Enggak, yang gue kenal Cancer ada yang begitu. Enggak, kayaknya nggak gitu. Oh, enggak ya? Cuman dia sampai suaminya tuh ngomong kayak kok aku nggak ketemu gadis yang dulu lagi gitu, fun gitu. Oh iya. Tapi gadis Semenjak kayak nikah kan dia semenjak jadi nikah, pokoknya pengen jadi Semuanya best wife gitu best loh. wife, ya, Best ya, wife, ya, tapi udah inget gua. kayak jadinya berlebihan gitu. Terus waktu dia kan cerita dia hamil, terus dia keguguran, terus setelah keguguran tuh dia kayak lost gitu. Kerjaannya tuh kayak di belakang, bengong aja. Nah, memorinya yang dia kasih itu rumah halaman belakangnya tuh kayak luas kayak rumput gitu, terus kayak ada pohon-pohon pinus tuh gak? Waduh, enak banget. Iya, maksudnya bukan rumah villa-villa biasa gitu. bukan yang Bagus. villa-villa 100 ribuan yang 200 ribu gitu. Coy, itu rumahnya dia dan Itu habis villa dari situ dia masuk ke dalam terus dia Bunuh diri. Ada kaca belakang. nggak tahu deh kenapa kita ketemu di sono, mungkin karena adek ya. Ade. Heeh. Oh iya. Ada kaca, Mbak. Astagfirullahaladzim, seneng banget mas. Boleh nggak balik lagi ke rumah sana kan rumah sana masih ada ruangan. Mana? Masih ada cuy. Ini belakang sebelah sini. Kan? Iya. Oke, gini deh, nanti kita balik aja ke control room ya. Terus nanti langsung kita gelap-gelapan di dalam. Dalam mana? Sana. Di sono yang ada CCTV-nya. Iya. Ini di sini soalnya kotor sekali. Pas banget. Kotor sekali. Oh. Iya. Pantes. Maaf ya aku samperin ya. Suasana bertiga. Tuh. Waduh. Terlalu banyak banget ya. Ini gerbangnya lagi nih. Gerbangnya nih ya. Oh, sini ya? Yang di bawah nih. Bawa ini kan? Iya. Oke, Saradix, kayaknya tadi aku mau recap sedikit. Jadi memang si yang Kunti merah ini sudah fix dia sebenarnya adalah gini, dibilang korban juga ya, tapi dia memilih juga. Maksudnya itu purely keputusan dia juga gitu. Tapi memang sedari kecilnya itu di brainwash, jadi dia didoktrin gitu ya. Jadi dia juga berambisi untuk mau melakukan itu sampai dia kan yang ngebunuh sendiri tangannya dia gitu ya. Jadi tapi itu adalah hasil dari yang dia tahu cuman itu gitu karena si kakek ini. Tapi mastermind-nya itu sebenarnya Kakeknya. si kakek ini gitu.
Dan tadi juga yang perempuan itu, yang telanjang itu mungkin beda timeline ya Bang ya, tapi juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau dia emang dia. Kalau dia iya kan? emang mastermind-nya dia sendiri gitu. Cuman Ini udah yang nyatu kan, kalau dia ngeliatin ke guanya pas dia masih Iya. tapi ada di belakangnya dia juga ya, si bapak lagi. itu ya. Itu siapa ya? Siapanya dia ya? Kayaknya followers juga kayaknya. Nah, Enggak, apa namanya enggak? Yang di belakangnya dia kayak bapak. bukan yang sosok ya? gede. Iya, bukan maksudnya ada yang Bahasa kata-katanya tuh. dia melakukan ini juga mirip sebenarnya ceritanya, tapi beda. Kalau dia emang Bukan ada disiksa juga ya? passionnya tuh lebih Yang dia ada 4 yang di itu kan salah satu. Sengaja. Iya, dia. tapi dia nyiksa dirinya tuh emang salah satu bagian dari ritual. Ya, habis itu kan ada yang pengikutnya juga Iya. akhirnya. Itu yang berdiri mereka ada juga tuh. ya. Di Tapi di belakangnya ada juga mirip ya ceritanya hampir mirip tapi tak Satu sama. energi kan. Iya. Tapi ada juga tadi itu udah purely korban ya yang dia bilang nggak pernah dikasih nama di kuburannya. Oh itu kasihan. Ini kasihan sekali anak umur belasan tahun, kita nggak dapat nama ya. Tapi dipanggilnya Non ya. Non, dipanggilnya Non. Oke, ini tapi sebelum ditutup akan ada dupding. Ya. Atau di sini merinding sendiri ya DMX ya, atau duh merinding sis gitu. Ini kalau misalnya dilihat situasi di dalam, kalau misalnya dilihat ini sebenarnya banyak ya, ada banyak miske ya. Tadi apa namanya, ini diisi oleh miske. Jadi miske, perkumpulan miske daerah sini ya. 90% miskin. Iya, 90% di dalam sekarang itu miske. Non, Tini ya namanya? Ya, bagus loh namanya. Tini ada rasa marah nggak? Sama ayah? Sama ibu? Sama abang-abang? Tini ada rasa benci? Sedih. Ya, maksudnya Tini nggak diperlakukan seperti itu ya. Tini kamu hanya terjebak di situasi yang nggak semestinya kamu rasakan. Tapi kamu kuat. Kamu hebat. Kamu baik. Kita nggak bisa bantu apa-apa, kita cuma bisa bantuin Tini dengan doa. Tini bisa berdoa juga kan? Bantu doa. Iya. Semoga Semoga Tini mau didoain apa? hati, Iya. Iya. Tapi tapi semoga ini bisa. memaafkan. Iya. Semoga Tini bisa memaafkan semuanya ya.
keluarga Tini, keadaan. Terima kasih Tini ya sudah berbagi cerita sama kita. Berbagi pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman pahit kamu. Udah sembuh ya? Ya udah sembuh ya? Udah nggak ada capnya lagi, udah nggak panas, nggak sakit. Coba lurusin. Enak ya? Iya. Ya, Tini maafin ya. Sama-sama Tini. Kasih kembali. Kita doa sama-sama ya buat Tini ya. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Satu lagi siapa ya? Si cewek yang tadi yang bukan dia nggak boleh panggil anak-anak. Oh, yang itu ya. Iya sama siapa? Yang siapa? Iya. Rati. Bener nggak ya? Rati. Bukan. Ratih ya Ratih yang dijagain sama Iya. yang kakek-kakek itu. Udah cukup. Udah cukup. Kasihan dia. Iya iya iya. iya. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Udah beres kita ya. Terima kasih. Belum. Maaf Bu, umbelnya Mbak. Maaf. 7 tadi itu. Apa? Yang satu dia, yang kedua 7. 7 sosok. Yang sama Rati ya? Yang sama Rati? Ya, 7 sosok. Rati gimana sih Mbak? Lukanya Mbak? Bajunya tuh putih.
Umur berapa dia? 20-an. Bukannya di bawah. Oh, Ratih. Rati. Oh, iya. Kayak di atas 20-an. 24. Sama kayak di Bali tadi. Banyak nih. Itu bukan Mbak tadi tapi itu yang nganter itu. Tapi ada Yang kedua tadi bukan Mbak itu kan. ada ibu ya. Dibantu. Ibu. Oke Saradix, terima kasih. Semoga pesan dari sosok malam ini bisa jadi pesan yang baik juga buat semuanya. Sedih tapi ya terjadi ya, dan aku juga agak berbeda ya. Biasanya kan kita kalau misalnya ketemu sosok yang apalagi udah ngebunuh gitu ya. Cuman tadi pada saat dia masuk yang merah tadi itu, pada saat dia masuk ada rasa yang itu ya dia sebenarnya menangis juga, makanya kayak oh ya udahlah, emang dia memilih jalan buruk akhirnya juga tersesat di tempat yang gitu, jadi anak setan ya, jadi AS. Anak setan. Ya, kata gua. Oke, terima kasih Saradix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Oh, bukan saya Pak. Benar. Bukan saya Pak. Benar. Ada apa sih Mbak? Ada kunti di depan sini jagain. Tadi berdua sama Mas Nunu. Apa sih lu? Kunti ya juga kadang-kadang berubah, cuman yang pasti telanjang tadi. Oh. Apa? Hah, lupa saya. Terus.